Kita buat yang pertama adalah air itu harus dikuasai negara. Nah, negara telah menguasai, maka dia mengutamakan buat kepentingan rakyat dulu dia. Kepentingan rakyat dulu, kehidupan rakyat tadi. Nah, setelah kepentingan rakyat yang utama, baru kemudian kepentingan rakyat dalam kelompok usaha. Daerah. Infrastruktur kita di seluruh Indonesia belum terlalu maksimal. Jadi kalau dia melanjutkan, adalah itu sikap yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OGTV atau Opini Gino, Televisi Indonesia, kembali mengangkat tentang profil seorang Ridwan Bae yang sudah jelas bahwa dia adalah calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Tentu ini bukanlah seorang calon biasa, tapi dia piawai dalam segala hal dan saat ini menjadi anggota DPR RI. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Televisi Opini Gino. Opini Gino akan membongkar tabir. Thank you for watching and like, and comment. Ridwan Bae yang ternyata dilahirkan 1 Desember 1957 adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2014 silam. Ridwan pernah menjabat sebagai Bupati Muna sejak 2000 hingga 2010. Artinya, dia 2 periode. Ridwan Bae terpilih menjadi anggota DPR RI. Adalah itu sikap yang positif, yang juga ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Saya percaya Pak Joko Widodo orang konsisten dalam rangka mengangkat dan menyambung hubungan infrastruktur di berbagai daerah. Ya, tadi kita baru saja menerima gapensi dengan 17 asosiasi. Ya, mulai dari Inkindo, AKI, terus yang lain-lain, punya ada 17 semuanya. Mereka menyampaikan aspirasi berbagai faktor, antara lain persoalan harga yang ada sekarang ini. Harga semen naik ya, harga semua bahan-bahan bangunan naik semuanya. Di sisi lain penawaran mereka sudah terlanjur berjalan sebelumnya. Nah, ada keinginan mereka bagaimana agar ada eskalasi apa segala. Tentu ini kita akan suarakan, namanya keinginan masyarakat, kita akan suarakan kepada pemerintah. Ditambah lagi dalam setiap penawaran, ya, setiap penawaran sekarang ini ada yang memenangkan tender itu kadang-kadang membuat sampai 30-40%. Nah, di mana nantinya keuntungan? Di mana? Di mana keuntungan kontraktornya? Tidak akan mungkin bisa dimanfaatkan kalau tidak memiliki infrastruktur yang layak, baik itu bandara, udara maupun jalan. Nah, kehadiran mereka 2 hal yang mereka mintakan, yaitu perjuangan seorang politikus Indonesia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2014. Ridwan pernah menjabat sebagai Bupati Muna sejak 2000 hingga 2010. Itu berarti dia menjabat 2 periode. Ridwan Bae kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019
dari Partai Golongan Karya atau Golkar mewakili Dapil Sulawesi Tenggara. Dan ini memang luar biasa karena ia memperoleh 91,747 suara. Ridwan adalah politisi senior Golongan Karya Sulawesi Tenggara. Ridwan adalah mantan Bupati Muna 2 periode dan akhirnya dia menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara. Ridwan adalah seorang pengusaha dan pernah menjabat sebagai direktur dari CV Konsultan Daya Bina pada tahun 1983 hingga 1989 dan kemudian menjadi direktur utama dari PT Rapesa Bisnis SPBU dan vendor untuk pelabuhan udara. Riwayat hidup Ridwan Bae ini bukanlah mulus, tetapi dia melalui perjuangan hingga ia menjadi seorang Bupati Muna. Pada tahun 2004, Ridwan dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup Wali dan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan korupsi kasus pelanggaran kayu jati temuan oleh Kabupaten Muna. Sementara pada tahun 2008 itu, Ridwan diperiksa oleh penyidik Tipikor terkait kasus korupsi penimbunan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Negasa dan Kelurahan Tula. Tapi semua laporan itu berhasil ditepisnya dan akhirnya dia dinyatakan bersih dan memang benar-benar Ridwan adalah seorang bupati yang betul bersih dan pantas untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. Dan akhirnya Ridwan Bae karena kepiawaiannya dalam berpolitik dan bersihnya dalam memberantas dan menjadi seorang pemerintah yang bersih pada masa kerja 2014-2019, Ridwan duduk di Komisi 5 yang membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Riwayat hidup Ridwan ini sejak SLTA dan kemudian melanjut di Universitas UMI Makassar pada tahun 1976 dan dia terus menjadi berhasil. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe. Televisi Opini Gino. Opini Gino akan membongkar tabir. Thank you for watching and like, and comment. Yaitu aspek perhubungan dan aspek perhubungan udara, darat maupun laut. Sementara itu, Selanjutnya, Ridwan Bae melanjutkan diploma di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1981, Penyebab banjir S1 Teknik Sipil Universitas Sulawesi Tenggara di tahun 2010. Riwayat hidup anggota DPR Kabupaten Muna 1992-1997. Bupati Muna 2000-2005, Bupati Muna 2005-2010, anggota DPR RI 2014-2019, anggota DPR RI 2019-2024. Begitu piawainya
dia dalam berpolitik karena dia bersih dan akhirnya menjadi wakil ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Tenggara 1998-2003 atau 2003 ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara 2002-2008 ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara 2010 hingga saat ini. Memang Ridwan, jika memang dia dicalonkan menjadi seorang calon gubernur Sulawesi Tenggara, tentu dialah yang paling pantas untuk menggantikan next setelah Ali Mazzi. Wow kan? Wow. Memang eksistensi Ridwan Bai, jika kita pilih-pilih dan kita betul-betul telah dengan sebaik-baiknya, tentu saja seorang Ridwan Bai bukanlah seorang pejabat biasa dan bukanlah dia pejabat kaleng-kaleng. Dia adalah salah satu tokoh yang akan menjadi pemersatu di Sulawesi Tenggara. Dan tentu saja melalui Partai Golkar akan kembali Golkar dibumingkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu Sulawesi Tenggara, siapa pernah yang berani menyangkal bahwa Sulawesi Tenggara adalah buminya, bumi Anoa adalah lumbung Golkar. Tentu jika setelah next Ali Mazzi atau setelah Ali Mazzi menjadi gubernur, sudah sepantasnya Ridwan Bai menjadi gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah masyarakat wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana dengan yang lainnya? No. Begitu kata para tokoh-tokoh masyarakat dan para politisi dan juga akar rumput di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dengan pengalaman Ridwan menjadi pejabat atau menjabat menjadi 2 periode Bupati Muna dan juga 2 periode menjadi DPR RI, tentu merupakan salah satu yang kokoh untuk kita jadikan calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-2029. Tentu saja jika kita melihat masa-masa kerjanya dan juga masa tugasnya di DPR RI 2014 hingga 2019, Ridwan duduk di Komisi 5 yang membidangi transportasi pekerjaan umum dan kemudian menyusul di periode berikutnya di 2029, 2019 hingga 2024 ini. Tentu ini merupakan salah satu yang terus dilanjutkan karena dia membidangi transportasi. Dan memang Sulawesi Tenggara sudah selayaknya bidang transportasi dan juga pekerjaan umum harus kita galakan, terutama perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan di kawasan tertinggal. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Tentu yang lainnya akan lewat. Begitu papar sejumlah pihak. Maka sudah selayaknya kita jadikan Ridwan Bai sebagai next gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dia adalah sangatlah pantas dan cocok karena dia betul-betul bersih dalam pemerintahannya. Ayo kita usung Ridwan Bai menjadi calon gubernur yang sukses setelah Ali Mazzi. Kepiawaiannya saat ini yang membidangi transportasi dan pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan kawasan tertinggal itu merupakan salah satu modal utama untuk membangun Sulawesi Tenggara yang terus saat ini terus dibina dan terus berbenah diri, mulai dirancang oleh Ali Mazzi hingga selanjutnya. Kini kita harus dapatkan gubernur yang paling cocok untuk melanjutkan next Ali Mazzi karena dia adalah piawai, dia bekas kontraktor, dia juga bekas Bupati Muna dan saat ini 2 periode menjadi anggota DPR RI. Untuk itu, ayo kita usung Ridwan Bai. Saya Dino Samsudin Mirsak melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan selanjutnya subscribe.
Revisi Opini Gino. Opini Gino akan membongkar tabir. Thank you for watching and